Jadi untuk teman-teman semuanya yang memang tertarik dengan produknya, mau tahu lebih banyak tentang produknya, bisa ikut acara hari ini. Dan eh, kebetulan hari ini, karena kesalahan saya membawa semua dokter-dokter ini semua saya undang ke Danau Toba, dan semuanya hadir. Jadi hari ini semuanya rata-rata masih pada penerbangan pulang, lagi ada di jalan pulang, dan lain-lain. Jadi hari ini ada dokter Islami yang kebetulan jalur darat dia dari Danau Toba nanti mau ke arah Pekanbarunya, dan beliau bisa membantu saya untuk uh, melakukan Q&A. Jadi hari ini temanya Q&A teman-teman. Nanti dokter Islami cuma akan menjelaskan sedikit tentang produk, ya kan? Terus teman-teman semuanya bisa tanya tentang gangguan-gangguan kesehatan, nanti langsung akan dijawab oleh dokter Islami. Jadi beliau nanti akan baca-bacain pertanyaan yang pastinya mungkin nggak bisa semua ya. Saya ngomong dulu nih di awal, nggak bisa semua. Paling yang berkenan atau yang mungkin jawabannya bisa lebih general gitu loh. Kayak kalau yang spesifik banget kan kayak nggak bisa gitu kan. Nah, waktu sekarang mungkin karena kebetulan teman-teman mohon maaf saya harus mengejar pesawat. Saya juga mau pulang, jadi saya serahkan waktu dan tempat kepada dokter Islami. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mas Angga. Suara saya dengar Mas Angga dengan jelas? Izin? Jelas, jelas dok. Oke, oke. Terima kasih Mas Angga. Salut buat Mas Angga. eh, di tengah kesibukan tetap memikirkan kita ya. Dan terima kasih ke AFC dengan support sistemnya sampai detik ini dengan segala kegiatan kemarin nasional, kemudian juga ada kejar-kejaran kegiatan di Surabaya, di Medan dan lain sebagainya, tetap mensupport kawan-kawan AFC semua. Ya, terima yang hadir di acara SOS kemarin, Spirit of Samurai, yang nggak bisa hadir juga tetap diperhatikan. Mungkin benar Mas Angga nanti memang berangkat, safe flight Mas Angga, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan sehat, dengan selamat. Dan mungkin konsepnya tadi kita akan tanya jawab yang mungkin benar. Eh, Nanti secara umum, insya Allah saya terangkan sebaik mungkin, awam mungkin. Dan juga saya meminta maaf kalau misalnya nanti di Zoom mungkin ada kendala-kendala ya karena saya di perjalanan mungkin hilang sinyal. Nanti kalau misalnya hilang sinyal, kawan-kawan jangan pergi dulu. Saya upayakan kembali lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat acara kali ini. Dan sedikit saja, sayang sekali kemarin kawan-kawan yang nggak bisa hadir di Spirit of Samurai, banyak ilmu, juga banyak, salah satunya silaturahmi ya. Kalau kita menjalin kedekatan, menjalin eh, kekuatan tim, itu nggak bisa dengan online saja. Jadi dengan offline kita jumpa langsung, apalagi yang sudah punya member di berbagai daerah. Kalau misalnya nggak pernah dikunjungi, nggak pernah berjumpa, mungkin kita nggak bisa memaintain dengan baik. Itu poin pertama. Yang kedua, dengan kita jumpa orang-orang hebat, kita akan terbakar kawan-kawan. Semangat lagi. Karena memang kita lihat banyak perjuangan-perjuangan kawan-kawan yang di sana yang jauh lebih besar perjuangannya. Ya, dari kita semua, dan itu mungkin bisa kita ambil pelajaran, kita bisa tiru. Ini tuh ya pembukaannya. Nanti saya akan terangkan sedikit terkait produk AFC ini ya. Ya mungkin cerita sedikit ya tentang saya. Baik, mungkin kalau yang sudah kenal, alhamdulillah. Mungkin yang sudah belum, perkenalkan saya Dr. Islami. Saya lulusan FK Jember ya, alumni tahun 2003. Sekarang saya berdomisili di Pekanbaru. Awal ceritanya saya jatuh cinta ya sama AFC. Ini sejarahnya agak-agak panjang dan susah. Nah, jadi ada keajaiban dari kakak dari istri saya. Adiknya kena akut myeloblastik leukemia. Singkat cerita terbantu dan akhirnya kakak bergabung dan eh, menawarkan ke istri saya. Istri saya ini 5 bulan
butuh waktu untuk mengajak saya ikut bergabung 5 bulan. Kami kami tiap hari jumpa, tapi butuh waktu 5 bulan. Bayangkan perjuangannya. Bahkan leadernya, Cek Ating, itu setiap minggu eh, datang ke rumah untuk menerangkan produk, tapi saya tidak tertarik. Nah, gimana eh, saya bisa tertarik? Karena memang ada keajaiban, kawan-kawan. Keajaibannya yaitu pasien saya kena gagal ginjal oleh karena hipertensi. Maaf, goyang-goyang karena saya di bus, kawan-kawan sedang di bus nih, lagi di bus dari Danau Toba menuju ke Pekanbaru. Saya sempatkan waktu untuk sharing sama kawan-kawan. Jadi mohon maaf kalau saya goyang-goyang karena memang sedang perjalanan. Nah, kembali lagi, eh, akhirnya singkat cerita, eh, keajaiban itu terjadi, regenerasi sel ginjal pasien saya terjadi, dan sejak saat itu saya shock. Ilmu saya belajar di dunia kedokteran, eh, di dunia kedokteran kalah dengan istri saya. Karena istri saya bisa membantu pasien secara sempurna, saya gagal. Dan akhirnya saya pelajari tuberasi dan eksekusi yang biasa. Saya kaget, saya shock, di mana memang perpaduan dari agama. Saya Muslim, dan di agama diterangkan bahwasanya sumber penyakit itu memang dari usus. Kemudian disuruh kita berpuasa karena dengan memperbaiki usus kita akan jauh lebih sehat. Nah, sejalan dengan produk AFC, ya eksekusi terutama, di mana memang salah satu fokusnya untuk perbaikan usus, di mana kalau kita bisa menjaga usus, nah uh, yang pertama, sampah-sampah yang merusak darah itu nggak masuk ke dalam darah. Ya, kemudian kalau usus baik, tidak radang, zat-zat karsinogenik, zat-zat sampah itu nggak atau bakteri, zat-zat penyebab kanker ya, itu nggak bisa masuk ya. Nah, kalau kita nggak bisa jaga, kita mudah kena kita mudah sakit, kita mudah terkena kanker, mudah kena autoimun dan lain sebagainya. Nah, terus juga di usus itu ada kontrol hormon ya. Jadi ada pengendali hormon di dalam usus. Salah satunya hormon serotonin, di mana kalau saya orang lapar itu gampang marah, atau kita stres, eh, dengan makan kita jadi rileks. Nah, ingat ya, dengan memperbaiki usus, otomatis kita memperbaiki hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi penyakit-penyakit yang terkait masalah hormon juga bisa terbantu banyak masalah. Contoh misalnya promil, program hamil juga bisa terbantu ya dengan adanya produk AFC ini. Nah, jadi produk AFC ini saya terangkan lagi, luar biasanya seluruh lini perbaikan dalam tubuh itu diberikan. Ya, apa itu? Nah, konsep utama kesehatan sebenarnya, kawan-kawan, ini catatan pertama. Catatan pertama kawan-kawan boleh catat ini, penyembuhan yang sempurna ya sebenarnya adalah sel yang rusak itu kembali berfungsi lagi. Nah, terus dok, kalau dokter gimana dok di medis? Nah, obat medis ya secara garis besar itu menghambat atau mencegah kerusakan lebih lanjut. Ya, contoh misalnya antibiotik pada kasus infeksi ya, infeksi bakteri. Nah, dia mencegah bakterinya merusak sel lebih lanjut. Bakterinya dihancurkan oleh antibiotik. Nah, kemudian sel-sel yang dalam tubuh kita itu kan menunggu tubuh kita memulihkan sendiri. Nah, itu ya konsepnya. Jadi maksudnya apa dok? Nah, kita paham untuk proses pemulihan itu dibutuhkan beberapa macam syarat. Ya, syaratnya salah satunya nutrisi. Nah, di nutrisi ya dan eksekusi juga ya, dia ada nutrisi yang langsung memberikan langsung ya ke stem cell kita. Nah, stem cell ini langsung dia prosesnya panjang ya, nanti lebih ke langsung singkat cerita. Nah, stem cell ini sangat diperlukan untuk pemulihan secara sempurna. Jadi maksudnya apa? Kawan-kawan
kombinasi antara medis dengan disempurnakan pemulihan yang sel-sel yang rusak oleh dan eksekusi, itu penyembuhannya sangat luas, kawan-kawan. Ini lebih jadi sebagai eksekusi singkat cerita. Nah, keajaiban itu terjadi di dia. Kemudian pasien saya sel begininya bisa migrasinya sehingga ya DNA-nya langsung nanti saya akan baca sampai apa namanya pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan mungkin saya ya kawan-kawan yang sudah hadir, halo, yang kawan-kawan saya tanya butuh kejujuran ya. Produk AFC ini mahal atau murah? Jujur ya. Tolong di chat, saya pengen lihat responnya. Produksi atau murah? Mahal ya. Mahal dok, mahal. Yuk, semakin banyak. Ya, ya, mahal. Mana lagi mahal? Siap ya. Kesimpulannya sebagian besar ada yang sedang. Baru ini saya dapat sedang, itu bagus ya. Mahal. Oke. Nah, jadi kawan-kawan dari kawan-kawan tadi, ini kita belajar pengobatan itu salah satunya adalah mindset dulu ya. Mindset kita harus kuat dulu, kita sehat. Nah, kawan-kawan yang menjawab mahal, mohon maaf, kawan-kawan kurang terhadap produk AFC. Ya, kalau misalnya kita kurang yakin, kita nggak cinta, kita kurang cintanya. Nah, gimana kita membuat yakin orang lain kalau kita nggak yakin? Nah, gimana kita membuat cinta orang lain kalau kita nggak cinta? Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Nggak, ya betul. Nah, maksudnya tergantung ya. Saya tanamkan dulu mindset kawan-kawan. Nah, kalau misalnya mindset kita nggak usah dibanding-bandingkan, mindset kita produk murah, ya, produk murah kan sudah meyakinkan orang bahwasanya produk ini murah. Tapi kalau misalnya mindset kita produk ini mahal, ya selesai. Ya, selesai kawan-kawan. Contoh ya, contoh kasus saya. Ini sharing aja ya. Ini sharing aja dulu. Saya mindset dulu, buka mindset kawan-kawan. Saya dulu orangnya peiba ya. Orangnya peiba, nggak tegaan. Saya sudah yakin bahwasanya produk ini sangat membantu pasien, tapi karena pasiennya nggak mampu, saya larut sama pasien, ya sudah pasiennya nggak beli, ya kan? Oh ya sudah beli, cuma minumnya 1 hari 1 pasang. Nah, karena itu kan karena mindset saya masih mahal. Oh ini nggak terjangkau sama pasien saya. Ya sudah, yang penting konsumsi aja dulu. Nah, kira-kira, ini kesimpulannya ya di chat lagi ya. Kira-kira pasiennya dengan konsep seperti itu, pasiennya untung atau rugi kira-kira? Pasiennya karena saya iba hati, saya nyuruhnya 1 saset saja sehari supaya konsumsinya bisa lebih lama. Kira-kira untung baik untuk pasien atau rugi untuk pasien? Untung jawaban Bu Nur Hasmi, karena rugi. Untung. Nah, oke ya, untung ya. Jadi gini kawan-kawan, ya sebelum nanti saya kaitkan, saya menemukan ilmu ya, saya terapkan, saya bagi-bagi dengan kawan-kawan 4 saset 5 sempurna. Itu ada maknanya. Ini sebenarnya landasannya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya mindset kita salah, oh produk ini mahal, kita larut sama kesedihan dari pasien. Ya, padahal itu nggak boleh. Kita harus meyakinkan bahwasanya kita yakin bahwasanya ini akan membantu pasien.
bangun komitmen. Nah, kalau kita saja nggak yakin, komitmen itu nggak akan terwujud. Jadi gimana maksudnya, Dok? Mindset kita ini murah dan sangat bermanfaat buat pasien. Kemudian pasien uh, ada minimal konsumsi ya. Minimal 4 saya sampaikan, minimal 4 kawan-kawan. Di awal minimal 4 saset. Tergantung nanti subarasit sukusi nanti saya terangkan. Kenapa minimal 4 saset? Nah, sangat menguntungkan kalau misalnya minimal 4 saset. Saya terangkan. Yang lama dulu ya. Oh, Dok, 1 saset. Saya bilang 1 saset akan rugi. Kenapa? Kalau misalnya dikonsumsi 1 saset, padahal kebutuhan pasien ini sangat banyak di awal pasti sangat butuh ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah konsumsi, penyakitnya sangat banyak di dalam tubuh. Kemudian kita kasih 1 saset, mungkin 1 minggu, 2 minggu nggak terasa sama dia, nggak ada efeknya. Kemudian keyakinan dia akan kurang, nggak yakin, nggak bisa sembuh. Akhirnya ujung ceritanya produknya dikembalikan, ya dosisnya kurang, nggak ada manfaatnya, padahal sebenarnya ada tapi nggak dirasakan. Nah akhirnya keyakinannya turun, keyakinannya berkurang, sehingga yang sudah dibeli 1 box dikembalikan setengahnya. Nah rugi kan pasiennya, rugi. Ya jadi konsepnya harus dibalik ya. Yakinkan bahwasanya mereka harus ikut rekomendasi dari kita. Jadi minum 4 saset. Kenapa 4 saset? Karena ya setelah minum nggak apa-apa, mungkin 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, mungkin 1 minggu dia akan habis 1 box. Tapi di 1 minggu pertama itu adalah titik kritikal. Titik kritikal kita harus meyakinkan, kita tumbuhkan harapan, keyakinan dia bisa sembuh. Ya, dimana kalau orang sakit itu kan keyakinannya turun tuh, harapannya turun untuk sembuh. Yang itu harus kawan-kawan bangkitkan, kita yakinkan. Jadi kasih dosis yang tepat. Saya ngomongnya dosis ya, padahal nutrisi nggak dosis, tapi untuk memudahkan aja ya, nggak usah dikoreksi ya. Saya kasih disclaimer dulu. Nah, jadi di awal langsung 4 saset. Kenapa? Setelah kawan-kawan pasien kita nampak hasilnya, yang di dalam tubuhnya ada perbaikan yang signifikan, pasien akan semangat. Wah, iya. Nah, di kunjungan selanjutnya kawan-kawan beri solusi, beri motivasi. Ayo, ini kan produknya bagus, sembuh. Yuk, kita pikirkan caranya supaya konsumsinya bisa bagus, konsumsinya bisa terbantu dengan bisnisnya. Nah, di situ sehingga hasil akhirnya pasien yakin mau bergerak bisnisnya, kemudian dia bisa konsumsi gratis itu kawan-kawan. Jadi itu ya, konsep kawan-kawan jangan bilang ini mahal. Kalau kawan-kawan bilang mahal, kekuatan kawan-kawan akan berkurang. Betul nggak? Kalau kawan-kawan termindset, jadi udah mundur duluan. Oh mahal nih, ada pasien ini bilang mahal duluan. Dan memberi penjelasan. Mau rubah mindsetnya, ini murah. Kira-kira kawan-kawan mau merubah mindset bahwasanya AFC ini murah. Itu dulu yang saya tekankan. Sebelum saya bahas Q&A, karena Q&A, kalau kawan-kawan nggak yakin dengan produknya, nggak mengafirmasi diri kita, gimana kita mau mengafirmasi orang lain? Ya, jadi kesimpulannya produk kita mahal atau murah? Kira-kira, ayo dijawab. Oke, yakin ya, harus yakin produk kita murah. Afirmasi ke otak kita, produk kita murah dan sangat bermanfaat untuk pasien. Kalau udah murah, kita merekomendasikan jauh lebih enak. Nanti pasiennya bilang mahal, kita tetap nggak goyah. Kita udah cinta dengan produk ini, kita udah nganggap produk ini bermanfaat dan hasilnya produknya harganya murah ya dibandingkan hasilnya. Nah, kita lebih mudah nanti mengafirmasi, mengajak kawan-kawan untuk bergabung. Ya, itu dulu ya, poin pertama. Jadi cintailah produk kita, dengan cinta insya Allah energinya lebih bisa. Kita nggak bisa mendorong orang cinta terhadap produk kita. Itu ya, cintai dulu. Nah, dengan mindset kita, ya oke, yakin ya AFC murah karena kualitasnya betul. Nah, dengan kita sudah dapat mindsetnya, kita bisa merekomendasikan yang terbaik, bukan kita ngikut dari pasien. Tetap boleh kita ngikut boleh. Tapi kalau ngikutnya kelamaan, ya
nanti orang nggak akan yakin, hilang nanti kesabarannya. Ya, contoh yang kayak tadi ya saya terangkan, sudah seminggu karena konsumsinya kurang, nggak ada efek yang nyata, akhirnya pasien nggak ada efeknya. Nah, sehingga berkurang. Nah, karena kesalahan kita, karena kita nggak dasi dari pasien, ikutlah dari pengalaman kita, pengalaman leader-leader kita, gimana efeknya yang memberikan langsung ya, sehingga keyakinan pasien meningkat, keyakinan untuk sembuh itu meningkat, sehingga mau bergerak, mau untuk sembuh, mau mendengarkan kita. Jadi mereka akan menganggap kita sebagai dewa penolong dan sebagainya ya. Oke, itu ya mindsetnya ya. Yang pertama, cintailah produk ini, mindsetnya harus dirubah, mindsetnya produk kita adalah murah, sehingga kita mudah menggerakkannya. Oke, setuju? Setuju? Saya ulang lagi, setuju kawan-kawan? Setuju ya? Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita memberikan satu saset sehari ke pasien baru, ya, kira-kira rugi nggak atau untung nggak buat pasien? Saya tanya. Kalau kita ngasih satu saset, nah, ayo satu saset sehari ke pasien yang baru, kira-kira untung atau rugi? Rugi, alhamdulillah. Mindset kita sudah berubah ya. Yang tadi ada yang untung, alhamdulillah sekarang saat jawabannya semua bilang rugi. Nah itu ya, kita harus yakin dengan produk kita harus cinta, sehingga kita bisa memberikan keyakinan kepada pasien kita. Ya, dan nggak salah rekomendasinya. 4 saset minimal kalau mau memberikan yang baru ya, pasien baru. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi itu ya. Alhamdulillah. Produk kita saya terangkan ya, produk kita secara garis besar, kawan-kawan boleh catat ya. Eh, eh, Permasalahan di dalam tubuh kita itu awalnya dari usus. Usus kotor, kemudian darah kotor. Nah, pada saat darah kotor, dia akan merusak ke dalam seluruh sel. Sel rusak, ya banyak sel yang rusak sehingga sakit. Sel yang sakit nanti bertambah jaringan, kemudian organ, ya organ berat untuk pemulihannya. Nah itu ya. Kemudian butuh organnya butuh diregenerasi atau selnya butuh diregenerasi. Itu konsep kesehatan ya. Nah jadi peranannya Subarashi Utsukushi apa? Oke, saya terangkan dulu Utsukushi ya. Utsukushi ya, ingat Utsukushi satu sasetnya sama seperti minum 150 botol Y ya. Apalagi yang gold sekarang jauh lebih potensial. Ya, jadi usus yang dalam Islam tadi, dalam medis juga sebagai penyebab utama awal penyakit yang ada dalam tubuh kita dibersihkan. Sehingga sumber awal itu diputus. Ya, penyakit-penyakit diputus biar nggak bertambah. Nah itu ya. Jadi ususnya diperbaiki. Ya, jadi penyakit nggak bertambah, hormonnya membaik, dan lain sebagainya. Ya, nah terus itu cukup. Nah, dengan usus yang baik, ingat, usus itu menghabiskan 70% sistem imun dalam tubuh kita. Kalau ususnya berantakan, sistem imun kecapean. Nah, kalau sistem imun kecapean, pertahanan di tempat yang lain, contoh di kulit, di paru-paru, di organ yang lain ya, berkurang. Nah, jadi gampang terkena penyakit autoimun, bisa terkena kanker ya itu ya. Dengan usus yang baik, sistem imun otomatis meningkat. Ya, ingat Utsukushi berarti meningkatkan sistem imun. Jadi apa saja penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usus, kemudian berkaitan dengan sistem imun, sangat terbantu dengan Utsukushi. Nah, terus luar biasanya lagi, nah kita cerita natural killer cell. Nah ini catatan ya, natural killer cell di dalam medis itu digunakan salah satu terapi untuk melawan kanker. Nah, jadi istilahnya kawan-kawan catat ya, imunoterapi ya. Kan ada kemoterapi, ada radioterapi, ada imunoterapi. Nah, jadi imunoterapi itu isinya natural killer cell yang dimasukkan ke orang yang kanker. Nah, itu ya. Nah,
diusukusi natural killer cell yang ada di dalam tubuh kita itu dinutrisi kawan-kawan. Nah, natural killer cell ini apa dok? Nah, natural killer cell ini salah satu sistem imun ya, yang dia diproduksi rutin tiap hari tanpa adanya pencetus ya. Jadi sistem imun tuh ada yang dicetuskan, ada yang tidak dicetuskan. Yang natural killer cell salah satunya dia tidak dicetuskan, tapi diproduksi ya rutin, dia beredar ke seluruh tubuh, ya. Dia badannya besar, ya. Fungsinya ngancurin sel-sel yang rusak supaya bisa diganti, ngancurin sel-sel tumor yang atau kanker yang tiap hari kawan-kawan, yang tiap hari potensi terbentuk di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita nggak jaga natural killer cell, potensi terkena tumor, potensi terkena kanker itu sangat tinggi. Nah, jadi peranan natural killer cell akan tinggi kalau misalnya kita olahraga. Nah, kemudian natural killer cell-nya jumlahnya sedikit, badannya besar, dia biar bisa bergerak. Kalau dia nggak olahraga, dia mengendap di dalam dinding pembuluh darah. Jadi nggak jangkau tuh tempat-tempat yang ada sel tumor, sel kanker. Jadi kalau nggak mau kena kanker, salah satunya harus olahraga ya. Nah, Utsukushi langsung menutrisi natural killer cell. Jadi sistem imun tadi naik, kemudian ditambah natural killer cell, jadi ada paten anti tumor dan anti kanker. Kesimpulannya apa? Utsukushi membantu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usus, yang berhubungan dengan sistem imun, yang berhubungan dengan tumor dan kanker. Ya, itu ya kawan-kawan ya, membersihkan usus. Nah, dan luar biasanya lagi, seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita awalnya dari usus. Kalau ususnya bersih, penyakit lain nggak semakin berkembang. Ya, oke, itu kawan-kawan catat terkait masalah Utsukushi. Nah, terus dok, Utsukushi habis itu apa dok? Ya, ada produk lain yang disempurnakan, kombinasi yang sangat keren antara Utsukushi dan Subarashi. Dan kawan-kawan ada kabar baik di Subarashi ya, karena sebelumnya ingredientnya itu nanti akan diupdate ya di tahun 2025. Ada nggak cuma marin placenta, nggak salmon ovary peptide ya, tapi ada kaviarnya, ekstrak. Nah, dan alhamdulillahnya yang batch yang sekarang sudah ada sepertiga dari kaviar. Nah, jadi potensi untuk regenerasinya ya 30% lebih bagus dibandingkan Subarashi yang lama. Subarashi yang lama saja udah bagus ya, apalagi ini ditingkatkan lagi. Itu orang Jepang itu ya, orang luar biasanya orang Jepang senantiasa mengupdate ilmu, mengupgrade, tidak berpuas diri, diperbaiki terusnya. Alhamdulillah dengan adanya Subarashi ingredient tambahan, mudah-mudahan banyak orang yang terbantu ya. Nah, terbantunya apa dok? Nah, itu kan sekarang pertanyaan itu. SOP ya, ingat ya, dia satu sasetnya kita tahu ya, tadi kan usus kalau kotor, darah jadi kotor. Nah, kombinasi Subarashi, tahu ya, darah kalau misalnya kotor atau radikal bebasnya banyak, penangkalnya ada, yaitu antioksidan. Jadi darah yang rusak, kalau radikal bebasnya banyak, itu pembuluh darahnya rusak. Kemudian ke seluruh sel juga merusak, dirusak semua, ditabrakin semua sama radikal bebas. Yang pertama, dinding pembuluh darah. Kalau radikal bebasnya banyak, karena banyak makan gula, banyak makan garam, banyak merokok, kemudian banyak tepung-tepungan ya, tepung, gula, garam, kolesterol. Nah, radikal bebas dalam darah tinggi. Yang pertama dirusak itu salah satunya pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Jadi dia lebih kaku, gampang hipertensi, gampang terjadi plak, gampang terjadi sumbatan. Nah, belum yang lain-lain ya, nanti ke sel merusak organ, dirusak oleh radikal bebas. Nah, di dalam Subarashi sama kayak kita minum 1,5 galon jus tomat antioksidannya. Jadi radikal bebasnya sebelum dia merusak atau yang rusak-rusak, yang jelek-jelek dinetralkan. Ya, jadi kualitas darah dengan kalau kita konsumsi Subarashi itu meningkat. Kesimpulannya apa? Seluruh penyakit
yang berkaitan dengan darah, kualitas darah maupun pembuluh darah akan diperbaiki oleh Subarasi. Ya, itu ya poin pertama poin pertama untuk Subarasi yang kawan-kawan bisa catat ya. Nah, terus hebatnya lagi ingat Subarasi kan salmon ovaripeptide ditambah sekarang salmon ekstrak. Nah, itu luar biasa ada kombinasi kemarin plasentanya, sekarang telurnya ditambahin. Nah, apa fungsinya? Langsung menutrisi stem cell kita. Nah, ini luar biasa cerita stem cell lu kalau mau sebulan tuh mungkin saya bisa cerita terus nih, 1 bulan nggak habis-habis ya. Tahu ya stem cell ya. Sekarang lagi hot-hotnya terapi stem cell ya. Nah, stem cell ini biayanya sangat mahal kawan-kawan. Ya, satu kali suntik 300 juta, puluhan juta ya. Nah, kemudian ada sampai perkembangan kedokteran. Contoh ada artis ya di Jakarta ibu kota, anaknya lahiran plasentanya di freezer supaya ari-arinya nanti kemudian nanti pas dia sakit dikultur kemudian disuntikkan ke orang yang sakit tadi. Nah, sedahsyat itu kenapa? Potensi untuk menyembuhkan seluruh penyakit yang ada. Kenapa? Penyakit itu kuncinya ya kalau mau sembuh sel yang rusak itu harus diregenerasi dan potensi regenerasi itu bisa pada seluruh sel yang ada dalam tubuh kita dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Nah, jadi potensi itu sangat tinggi dan luar biasanya lagi potensi itu diberikan oleh ada zat tertentu ya. Kalau sel rusak ada zat tertentu yang membuat merangsang sinyal ya ke sumsum tulang supaya memberikan stem cell, mengeluarkan stem cell perbaikan. Nah, kita semakin nggak sembuh-sembuh. Nah, disitulah potensi Subarasi. Mengaktifkan stem cell yang ada dalam tubuh kita, kemudian ada yang sakit di dalam sel tubuh kita, stem cell langsung keluar, langsung segera, langsung ready. Sehingga langsung meregenerasi sel yang rusak di dalam tubuh kita. Ya, itu dari ya. Jadi, maksudnya apa dok? Penyakit-penyakit yang lama, yang butuh regenerasi, baik penyakit yang lama sekali, penyakit kronis, atau penyakit yang baru, selnya yang banyak rusak, dengan adanya Subarasi, SOP Subarasi, proses regenerasinya sangat cepat. Ya, cepat pulihnya. Ya, nggak cuma pemulihan secara sisi medis ya, maksudnya dari satu sisi saja ya, tapi secara keseluruhan, seluruh sel yang ada dalam tubuh kita diregenerasi, nggak cuma satu penyakit saja maksudnya. Saya contoh sakit hati, liver misalnya, nggak cuma livernya saja yang diregenerasi, tapi seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita diregenerasi, luar biasa. Nah itu ya, jadi kombinasi antara Subarasi, Utsukushi itu luar biasa. Ya, ususnya diperbaiki, sistem imun ditingkatkan, natural killer cell-nya ditingkatkan, darahnya diperbaiki, kemudian sel-sel yang rusak diregenerasi. Luar biasa. Ya, pilar utama kesembuhan ada di AFC ya, di Subarasi dan Utsukushi. Dan masih kita percaya produk ini mahal, ini sangat murah kawan-kawan. Nah, mindset itu dulu yang harus kawan-kawan ya. Fungsinya kawan-kawan catat sehingga kawan-kawan nanti nggak harus dokter ya, bisa sebagai konsultan kesehatan ya, untuk merekomendasikan apa yang tepat konsumsi untuk pasien ya. Saya ulangi kesimpulannya, Utsukushi sangat bermanfaat untuk seluruh penyakit. Jadi start pengobatan kalau bisa pakai Utsukushi karena seluruh penyakit berawal dari usus ya, itu Utsukushi. Nah, selanjutnya Utsukushi sangat kuat terkait penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usus, kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tumor dan kanker. Ya, itu ya, Utsukushi. Kemudian Subarasi, nah disempurnakan karena darah radikal bebas itu penyer kerusakan ke seluruh tubuh kita dinetralkan oleh Subarasi. Jadi gimana maksudnya? Seluruh penyakit yang berkaitan dengan darah, kualitas darah, pembuluh darah dibantu oleh Subarasi. Ingat ya, berarti
penyakit darah yang berkaitan dengan darah dibantu subarasi. Nah, selanjutnya yang luar biasa, yang goldennya, yang amazingnya, langsung menutrisi stem cell yang menyempurnakan penyembuhan atau kesehatan karena selnya diregenerasi. Jadi penyakit-penyakit lama, penyakit stroke lama, ya akan dibutuh pemulihan selnya, sehingga selnya pulih kembali. Itu ya konsep utama dari produk kita. Sehingga produk knowledge kalau belajar lagi, dengan kita belajar semakin cinta, kemudian berlatih, ya datang Zoom, ikut Zoom, kemudian berinteraksi dengan leader-leader, insya Allah semakin cinta, semakin sayang, energi kita semakin bagus, semakin positif. Dengan energi positif ini juga akan memberikan energi positif ke orang lain. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan pendahuluan ini bisa kawan-kawan tangkap ya. Nah, selanjutnya kita bahas Q&A ya. Kalau goyang-goyang mohon maaf ya kawan-kawan ya, karena di perjalanan kita Q&A dulu ya. Oke, alhamdulillah yakin rugi dong kalau satu kali pintar ya. Harus cinta dulu produknya yang murah. Yakin bisa meyakinkan orang lain. Pintar. Saya kena kaset. PT-nya nyeri dan bengkak. Padahal beliau sudah minum 3 kali selama 5 bulan. 1 kali minum, 1 biru, 1 ungu. Nah, itu kenapa ya dok? Oke, saya ulang ya. Nah, jadi kawan-kawan, ya konsep kanker ya. Jadi saya kasih konsep ini kawan. Nah, ini adalah produk yang lebih ke nutrisional ya. Karena kerusakan itu tiap hari ada. Tiap hari makanan kita salah. Tiap hari radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita uh, salah. Ya. Kemudian sel-sel otomatis dia punya umur. Normal tanpa sakit dia harus diganti. Jadi tiap hari memang butuh, apalagi kalau sakit. Dan apalagi kalau misalnya dia kena kanker. Nah, ingat ya, kanker ini pas pada saat proses terjadinya, dia senantiasa mengeluarkan sel-sel kanker baru. Ada yang tumbuh di daerahnya sendiri, ada yang keluar. Kadang-kadang yang keluar ini dia rupa-rupa. Bentuk selnya bermacam-macam. Nah, kalau sel rupa-rupanya tadi itu mirip sel kanker, langsung dihancurkan sel sistem imun. Nah, yang sahnya dia pura-pura nih, selnya pura-pura, dia mengendap di daerah lain, dia tidur sementara, akhirnya nanti dia timbul lagi. Nah, itu yang susah. Nah, timbul lagi gimana dok? Kenapa? Karena kesalahan kita juga. Oh, kita kanker, kemudian kita nggak menjaga pola makan, nggak merubah pola hidup dan lain sebagainya. Ya, yang kemarin sehat aja bisa kena, apalagi yang sudah pernah kena, yang kita belum tahu, belum yakin apa sel kankernya 100% sudah hilang. Nah, itu ya. Jadi poin pertama pada kasus ini, ya kawan-kawan, pengobatan harus holistik. Rubahlah pola hidup. Stres nggak boleh ya, tidurnya harus bagus, tidurnya kurang dari jam 10, sehingga sistem regenerasi juga bangun, detox hati juga bisa bagus, 500 fungsi sel hati, 100 fungsi bisa bekerja, adanya tidur, olahraga pun naturalnya gerak dengan aktif, mencari mencari lepas gitu ya. Bermasalah harus segera berubah makan yang baik, mungkin banyak nanti di session selanjutnya acara pola makan yang baik. Nah, kemudian tetap kontrol ya, jangan takabur juga. Memang sudah 35 terapi ya. Ingat kanker serviks kalau
eh, tinggi ya, ya, ya itu nggak bisa dioperasi, nggak bisa di. Nah, jadi perangnya di dalam tubuh itu masih ada. Jadi sel kanker itu tiap hari dia perang sama sistem imun. Sistem imunnya eh, melawan ya, selnya berkembang biak, kemudian sistem imunnya mencegah supaya nggak berkembang biak, mencegah supaya nggak keluar dari tempatnya. Dan itu perangnya tiap detik, kawan-kawan. Kalau nggak dikonsumsi, nggak dengan dosis yang kuat, yang kurang, ya, kawan. Jadi kanker, ya ingat saja. Walaupun belum sembuh, kawan-kawan, kemoterapi itu masih belum sembuh. Ya. Dan apa maksudnya? Minimal 3 sasaran. Dominan dominan yang mana, dok? Dominan usus. Jadi apa? Minimal nih ya, subarasinya 1. Nah, di situ efeknya jauh lebih dilakukan. Jadi potensi kambuh lagi untuk sel kankernya bisa diturunkan. Jadi kita mungkin kita jumawa kemarin karena sudah tapi kawan-kawan untungnya saya dokter karena saya bisa membaca ya, membaca oh ini 35 kali, kenapa kok dia radioterapi, kan biasanya nggak bisa dioperasi, nggak bisa kalau nggak bisa itu jauh lebih berat stadiumnya, berarti kemungkinan untuk relapse, kemungkinan untuk jadi kanker lagi cukup tinggi, dan ini terjadi di kasus ini. Jadi solusinya gimana, dok? Oke, nggak apa-apa, kembali lagi disemangatin ya, disemangatin, kita beri keyakinan pasien. Minimal 3 kursi, 1 bar ya, gitu ya. Bebas ya, nggak didukung keluar nanti, ya itu, sehingga insya Allah bisa membantu ya. Mungkin itu pertanyaannya yang kanker ya. Kemudian ke bawah ya, dok, bayi usia 6 bulan konsumsi suba utsu berapa kalau bisa, berapa takarannya, terima kasih. Oke, nah untuk bayi 6 bulan ya, tergantung kasusnya ya. Kalau bayi 6 bulan sebelum 1 tahun tergantung beratnya. Tapi saya kalau start untuk bayi itu saya sarankan 2 saset. Ya, tergantung kasusnya ya. Nanti kan macam-macam tuh. Apa suba atau suba utsu atau utsu utsu ya. Nah, yang minimal target awalnya itu 2 saset. Sampai mencapai 2 saset tersebut, nanti pediatriknya bisa nanti bertahap. Ya, kalau bayi 1 saset atau setengah saset dulu. Nanti kalau udah ada adaptasi, nanti 1 saset pagi, 1 saset malam. Ya, untuk bayi 6 untuk bayi saya sarankan 2 saset ya. Nah, ini kebetulan saya sama Memi Bunda Bebe. Nah, dulu cerita sedikit ya. Dulu memang ada khasiatnya, tapi lambat karena beliau memberikan 1 saset. Aaron ini kasusnya tetralogy of Fallot ya, penyakit jantung bawaan. Konsumsi terbantu 1 hari 1 saset, tetapi setelah dinaikkan menjadi 2 saset, ya bayi ya ini ya 6 bulan, eh, sekarang udah naik usia udah 1 tahun lebih. Nah, ditingkatkan ke 2 saset. Keajaibannya luar biasa. Pembuluh darahnya tumbuh lagi di jantung, dan bahkan dokternya bergabung ya, karena dokter yang merawat Aaron bergabung ke AFC karena melihat keajaibannya itu ya, kawan-kawan. Jadi kalau kita saat memberikan dosis awal ya kurang, semangatnya hilang, jadi sia-sia yang kita lakukan ya. 2 saset untuk bayi umur 6 bulan ya. Oke, selanjutnya. Oke,
Dok, iya dok, ada pasien tumor telinga sudah habis 12 box, tapi belum ada perbaikan karena takarannya sehari 4 saset, disarankan dinaikkan kok sama pasien sering dikurangi. Akhirnya pasien sekarang nyerah, nggak mau konsumsi lagi, padahal sudah disemangati. Oke, ya ini kasusnya kompleks ya. Oke, memang eh, eh, untuk membantu sebagai leader, kawan kan ini di konsep nggak medis ya, di konsep yang sebagai kita leader ya, di mana kita harus tahu memprediksi kebutuhan pasien ini sangat banyak dan di awal memang harus banyak juga konsumsinya dan ini berbulan-bulan ke depan. Nah, jadi kalau misalnya berbulan-bulan ke depan itu kita prediksi nggak sanggup, otomatis kawan-kawan harus mau membantu ya secara ilmu bisnisnya itu ya kawan-kawan. Jadi bergerak semuanya, kesehatannya bergerak, kita pertahankan, medis juga dijalankan, kemudian konsumsinya juga dipertahankan dengan dosis yang maksimal, ya bisnisnya juga dibantu supaya pasien tersebut bergerak ya. Nah, sehingga tingkat konsistensinya, konsumsinya bisa kita jaga. Akhirnya nggak nyerah kawan-kawan. Ya, jadi itu. Nah, yang sudah menyerah itu tadi. Coba carikan solusi supaya biar dia bergerak. Nah, dia biar bergerak gimana nya, dibantu, dia cari, mungkin nanti leadernya membantu untuk menerangkan, sehingga untuk keuntungan buat pasien tersebut, kita membantu. Sehingga dengan perjuangan kita, kebaikan kita, yang kita berikan ke pasien, insya Allah bermanfaat buat kita sendiri dan juga buat pasien, sehingga terbantu secara keseluruhan, nggak cuma medisnya, juga bisa konsumsi, bisa lebih lama lagi, dan insya Allah banyak terbantu. Dan memang kalau kanker telinga, kalau untuk kanker telinga atau kanker-kanker yang ada di daerah kepala, memang tingkat keganasannya sangat tinggi ya kawan-kawan. Jadi butuh dosis yang sangat besar. Beda dengan di daerah di luar kepala, karena di kepala itu ada tengkorak. Nah, tengkorak ini dia nggak bisa uh, melar ya, nggak bisa elastis dibandingkan ya, dengan lain. Tingkat progresnya untuk mengancam nyawanya itu uh, lain ya. Itu ya. Jadi untuk kasus ini kawan-kawan semangatin lagi, kawan-kawan coba bantu untuk meringankan gimana caranya supaya dia bisa sharing, bisa mendapatkan manfaat bisnisnya sehingga bisa konsumsi dan nggak bohong-bohong lagi, nggak dikurang-kurangi. Ya, jadi ini ya kawan-kawan, satu lagi, kejujuran kita sama kejujuran pasien itu sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Jadi kalau misalnya pasiennya bohong nih, konsumsinya dibilangnya 4 saset tapi dibilangnya 1 saset, nah itu berakibat fatal juga untuk semuanya ya. Nah, jadi disampaikan kejujuran ini sangat penting. Kalau misalnya ada permasalahan disampaikan, sehingga nanti kalau ada kendala-kendala atau perburukan-perburukan atau efeknya tidak dirasakan secara signifikan, nah bisa kita pantau, kita analisis ya. Jangan sampai pasien yang berbohong, oh 4 saset nih saya minum nggak ada efeknya, tapi karena pasien berbohong. Nah, di awal ditekankan, jangan berbohong. Kalau misalnya berbohong, kita bisa bantu, kita bisa menyarankan yang terbaik, apapun kondisi, apapun permasalahannya. Ya, itu ya diterangkan juga ke kawan-kawan ke membernya, supaya kita terbuka, supaya kita enak merekomendasikan yang terbaik buat pasien, buat kita juga ya. Oke, kemudian mau nanya dok, saya konsumsi Zuba, Kutsu sudah 1 tahun karena lambung dan pengentalan darah. Tapi pernah saya berhenti minum 1 minggu, kanker memerah dan kaki dok gimana dok? Oke, ya. Jadi ada kasusnya ya, ada kasus, ada sahabat saya juga, member juga, leader juga di AFP alergi. Ini adalah
nutrisi pemulihan ya di dalam tubuh. Nah, di mana sel-sel tubuh kita juga rusak senantiasa ya, dan itu harus diganti. Nah, biar penggantinya nggak banyak-banyak, ya kan kita nggak jaga nih, makan berantakan, istirahat nggak ada, stres ya, marah-marah, tidur kurang ya, di kerjaan, di rumah marah-marah. Jadi kerusakan sel akan banyak kawan-kawan. Nah, jadi apa? Jadi kita harus rubah. Kita udah konsumsi Subarashi Utsukushi, kehidupan kita rubah jauh lebih positif, baik dari medis maupun dari psikologis, bahkan sosial. Maksudnya apa? Ya itu tadi, perbaiki psikologis kita, nggak boleh stres, sehingga regenerasi sel kita jauh lebih bekerja, ya, sehingga nggak butuh banyak-banyak tuh Subarashi. Nah, terus kemudian konsumsi makanan kita jaga, jangan ngawur makanannya. Kalau misalnya kita udah konsumsi Subarashi Utsukushi, kalau kita over PD, makanan kita ngawur, ya ujung-ujungnya sakit juga kawan-kawan. Ya, jaga. Karena pada dasarnya kerusakan itu bisa instan. Contoh ya, instan maksudnya apa? Kita makan racun. Nah, nggak bisa langsung dinetralkan sama Subarashi Utsukushi. Langsung saat itu juga kita bisa meninggal. Kayak seperti itu juga kalau kita makannya salah, sel ada yang rusak, ada juga. Langsung rusak saat itu juga. Dan Subarashi Utsukushi butuh waktu. Ya, jadi pola hidup kawan-kawan harus dirubah. Apalagi sudah minum Subarashi Utsukushi. Sehingga harapannya pemulihannya bisa sempurna, bisa sampai ke inti penyebab alergi tadi ya, lambung tadi. Nah, ingat lambung itu salah satu organ yang susah diregenerasi. Kenapa? Kalau kawan-kawan nggak puasa, makannya sekali makan tuh langsung banyak, dia kerjanya. Oke, maaf ya, maaf kawan-kawan. Nah, ingat ya, kalau penyakit lambung itu kawan-kawan ususnya itu diistirahatkan. Kawan-kawan puasa, ya. Untuk mempercepat regenerasi itu puasa. Nah, kalau misalnya mau cepat pulih lambungnya, puasa ditambah Subarashi Utsukushi lebih kuat, lebih cepat. Nah, jadi kalau misalnya alergi tadi ya, alergi bengkak-bengkak, nah berarti kemungkinan nggak cuma lambungnya saja yang bermasalah, usus yang bagian bawah juga bermasalah. Nah, alergi ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya pasien ini perbaikilah pola hidup keseluruhan dan tetap jangan lupa konsumsi Subarashi dan Utsukushi. Berbuat sebarkan kebaikan supaya kawan-kawan banyak yang konsumsi Utsukushi, Subarashi, dan kita juga bisa konsumsi secara gratis dan harapannya kita punya sehat sama-sama. Ya itu ya kawan-kawan yang untuk kasus lambung ya, kasus lambung, kemudian bengkak-bengkak setelah setelah berhenti 1 minggu. Sebenarnya saya juga kadang-kadang berhenti ya, dan saya sesuaikan. Kalau kondisi saya prima, saya berhenti. Nah itu ya, dan nggak menimbulkan efek apa-apa. Nah, jadi kalau kondisi kita sehat, kita nggak ketergantungan kawan-kawan. Kalaupun nanti yang sakit juga konsumsinya berhenti, nggak berefek ketergantungan. Cuma efek perbaikannya jadi berkurang. Jadi nggak ada, itu ya. Jadi nggak efek kebalikan. Jadi kalau kasus tadi berarti memang sel tubuhnya belum pulih secara sempurna. Butuh konsumsi lebih lanjut dan mungkin dosisnya mungkin bisa ditambah. Dan pola hidupnya harus diperbaiki ya. Oke. Selanjutnya, Dok mau tanya, kalau asam lambung, tensi tinggi, sering sakit kepala, sudah habis 3 box Subarashi dan Utsukushi, sebaiknya dalam 1 hari dosisnya berapa ya dok? Nah, oke. Untuk kasus ini ya, ususnya bermasalah, darahnya bermasalah ya. Jadi saya saran minimal 2 batang.
Satu usu pagi setelah bangun tidur, satu pasang suba usu sebelum tidur, ya, minimal 4 saset. Ya, lebih di awal-awal pengobatan lebih tinggi dari itu boleh juga bagus. Bahkan sampai 4 pasang saya sarankan di awal-awal. Proses pemulihannya supaya kita boost, supaya bisa lebih cepat, supaya kita lebih yakin untuk mau sembuh dan bisa tergerak untuk menyebarkan kebaikan ke yang lain, ya. Nah, minimal 4 saset, bagus 8 saset atau 4 pasang, ya. Seimbang subarasi dan ucukusi, karena itu tadi ya, tensinya itu ya, kalau saya breakdown penyakitnya tuh ususnya kemarin bermasalah, ya, sampah banyak di usus, kemudian gara-gara sampah banyak di usus masuk ke pembuluh darah, radikal bebas banyak banget, merusak dinding pembuluh darah sehingga eh, pembuluh darahnya kaku, sehingga terjadi tensinya naik. Ya, jadi kita perbaiki ususnya, kita perbaiki kualitas darahnya. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, oh maaf kawan, kan silakan chat ulang ya, karena saya tadi close ya, force close karena sinyal. Silakan kawan-kawan chat ulang. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan chat ulang ya. Tadi mohon maaf karena force close ya, karena jaringan. Oke, oke, langsung. Kalau saya minum suba sebelum makan, ulu hati perih. Oke, betul ya. Nah, oke, saya. eh, nah, jadi kawan-kawan benar ada yang konsumsi suba usu perih. Nah, berarti memang usus lambungnya berarti berantakan. Nah, itu salah satunya. Kalau lambungnya nggak berantakan, minum suba usu itu enak banget sebelum makan. Penyerapannya tinggi. Nah, jadi gimana? Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Kalau misalnya ya, setelah minum suba usu, perutnya sakit, ususnya, lambungnya sakit, mual, dan sebagainya. Nah, ingat konsep pertama, jangan nyalakan suba usunya. Berarti lambung kita memang salah dan bermasalah. Ya. Terus gimana dok? Kita cari apa waktu-waktu apa yang terbaik untuk konsumsi kita. Jadi untuk subarasi dan nusukusi ini nggak ada ketentuan khusus ya. Oh minumnya kapan, ininya kapan ya. Semua dikembalikan ke masing-masing. Dilihat mana yang ternyaman. Kalau misalnya pagi sebelum makan sakit, oke, jangan dipaksa ya. Setelah makan ya. Makanannya jangan banyak dulu kawan-kawan. Ya makanannya kalau bisa sedikit-sedikit tapi sering ya. Jangan langsung sekali makan langsung banyak. Peregangan lambung itu juga merusak ya. Makan langsung banyak itu merusak juga, sangat merusak lambung. Nah, jadi setelah makan boleh. Nah, berapa lama dok setelah makan? Saya sarankan 2 jam setelah makan. Ya, karena pengosongan lambung sudah bekerja sehingga konsumsi dari subarasi dan usukusnya bisa maksimal terserap di dalam tubuh. Ya, dan semua dikembalikan masing-masing. Yang nggak boleh subarasi usukusi dicampur air panas ya, karena ini peptide. Nah, nanti dia akan rusak. Yang nggak boleh lagi nggak minum. Ya udah sakit nggak minum itu nggak boleh. Ya itu ya. Jadi dikembalikan, cara minumnya dikembalikan. Mana yang paling nyaman? Ya kalau saya paling nyaman karena saya butuh energi, karena saya butuh kerja. Setelah bangun tidur, setelah sholat subuh, saya minum 2 saset, saya taruh di bawah lidah, kemudian sisanya minum. Nah, saya yang enak makanan-makanan yang nggak sehat. Pagi hari saya nggak konsumsi nasi, tapi konsumsi protein saja. Dan sangat membantu. Energi dapat, saya bisa memperbaiki pola makan saya, karena saya nggak ketergantungan karbohidrat, nggak ketergantungan gula. Nah, terus kemudian sebelum tidur. Nah, kenapa saya sebelum tidur? Karena itu tadi ya, proses regenerasi itu kadang-kadang buat ngantuk. Nah, konsep itu regenerasi juga itu dia terjadi pada saat kita tidur kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita tidur di nutrisi, ya harapannya proses regenerasinya bisa lebih maksimal, gitu ya. Tapi tetap semua
juga masing-masing kondisi tubuh masing-masing. Nah, regenerasi ini dirangsang kalau misalnya ada sel-sel yang rusak atau sakit. Jadi nggak harus tidur. Nah, regenerasi terjadi pada saat sel itu sakit atau rusak. Jadi pagi pun bisa berpengaruh. Tapi karena saya sehat, saya merasa sehat. Nah, jadi sel-sel yang regenerasinya saya maksimalkan pada saat saya tidur itu ya. Di situ disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Oke, Dok, tanya Dok, kalau untuk anak di bawah 2 tahun, Suba Ucu dicampur susu, boleh nggak? Terus apakah mungkin karena konsumsi Suba Ucu jadi kena autoimun, Dok? Karena terima kasih sebelumnya. Oke, nah ini ya. Jadi kawan-kawan, ya dalam proses pemberian yang di apa namanya di saset dan kemudian ada brosur-brosur untuk bayi boleh kawan-kawan campur dengan susu, tapi jangan terlalu kental ya. Nah, boleh kawan-kawan maksimal, tetap maksimal ya. Nah, jadi boleh dikonsumsi dengan susu boleh, kalaupun di tanpa susu dilarutkan dengan air biasa bisa juga ya. Nah, tapi paling saran terbaik kalian bisa berikan jauh lebih baik. Nah, tapi dengan kalau misalnya nggak bisa masuk sama sekali, ya malah nggak apa namanya kurang kurang bagus ya. Maksudnya, oh dia nggak bisa kalau nggak minum susu. Nah, silakan kawan-kawan dengan penelitian yang dari perusahaan bisa dicampur dengan susu, ya bisa dicampur konsumsinya dengan susu. Nah dok, terus kemudian apa merangsang subarasi, utsukushi merangsang sistem imun. Nah tidak kawan-kawan, malah membantu. Ada pasien saya, dia kena MCTD ya, MCTD itu auto lupus tapi empat empat lupus ya, empat autoimun ya, empat autoimun, empat jenis autoimun ya, mix ya, MCTD. Nah, dia sebelumnya 5 tahun konsumsi obat-obatan medis, pergi ke Penang, Malaysia. Nah, autoimun. Alhamdulillah, eh, saya eh, saya kasih tahu beliau dan alhamdulillah ya ini. Tapi jangan ditiru ya. Kalau saya sarankan jangan ditiru. Kenapa? Tetap konsumsi medis. eh, Medisnya nanti kita kurangi secara perlahan kalau sudah perbaikannya udah cukup. Nah, tanpa bilang sama saya, beliau langsung fokus konsumsi Suba Usus saja tanpa bilang saya, tanpa konsumsi obat medis. Dan alhamdulillah yang biasanya tangannya biru, kemudian bergerak sedikit saja udah sesak, udah aktivitas kemana-mana kawan-kawan. Nah itu ya. Jadi dengan adanya Subarashi Utsukushi malah membantu perbaikan sistem imun, bahkan mengobati autoimun, bukan menyebabkan autoimun ya. Karena ini nutrisi kawan-kawan, nutrisinya pun nutrisi yang sangat baik, teknologinya luar biasa karena ini Dalton ya, tidak menyebabkan alergi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, dok, mertua saya sakit gula kering, efeknya matanya buta karena sering konsumsi obat dalam jumlah banyak berakibat pada ginjal, betul. Setelah saya rekomendasi untuk konsumsi UTSU dan SOP, awalnya enak tidurnya, tapi belum selesai 2 dos, beliau mengeluh sering sesak nafas dan tidak bisa tidur setelah mengkonsumsi SOP dan UTSU. Itu terjadi setelah beliau tidak mau konsumsi lagi. Yang ini saya tanyakan, penyebabnya apa? Bagaimana menjelaskan beliau? Nah, oke. Nah, ini kawan-kawan mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada keterangan terkait healing krisis ya. Nah, proses pemulihan, nutrisi, bedanya obat dan nutrisi. Kalau obat itu dia ada sel target, ada efek utama dan efek samping. Contoh ya, obat anti demam, efek utamanya bikin anti demam. Efek sampingnya kalau secara berlebihan ginjalnya, hatinya bisa rusak. Nah, itu obat. Nah, beda dengan nutrisi kawan-kawan. Kalau nutrisi nggak ada dosis, ya tergantung kebutuhan. Seperti makan, ya. Nah, makannya kan kalau misalnya sakit, orang sakit, kebutuhannya jauh lebih besar. Nah, tapi
kalau misalnya kawan-kawan sehat, kawan-kawan baik, nah kebutuhannya bisa lebih sedikit, ya kebutuhan. Nah, terus dikaitkan dengan tadi, ya pengobatan untuk nutrisi, pemulihan untuk nutrisi itu namanya healing crisis ya, di mana efek awal kadang dirasa nyaman, ya enak dulu karena yang kelaparan ternutrisi. Nah, setelah laparnya eh, diperbaiki, dia mau memperbaiki sel-sel yang rusak, dia mau bekerja kayak gini ya, kayak tukang ini. Nah, kayak tukang mau memperbaiki rumah. Nah, karena tukangnya ini sebelumnya lapar, dia nggak gerak-gerak tuh untuk memperbaiki rumah. Nah, setelah dikasih nutrisi, tukangnya dikasih makan, mau bergerak dia. Nah, mau bergerak memperbaiki rumahnya. Apalagi di nutrisinya cukup bagus ya, cukup banyak. Nah, tukangnya datang semua. Nah, tukangnya datang semua, semangat dia. Rumahnya diperbaikinya kencang, ribut dia. Jadi tukangnya tung 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 perbaiki, jadi ribut. Nah, efek dari healing krisis di awal-awal bisa efek yang memberat. Bisa ada sakit kepala, mengantuk, perut sakit, mencret, diare, ya, sakit kepala. Nah, berarti ya bukan karena subarasi dan utsukusi, tetapi pada awalnya sel tubuhnya itu banyak yang rusak. Kalau misalnya sakit kepala, wah bahaya berarti di dalam kepalanya kemungkinan ada suatu penyakit yang tidak diketahui. Kemudian sesak nafas, nah kemungkinan kerusakannya sudah sampai ke paru. Nah, terus kemudian mencret, nah khususnya berantakan, jelek banget. Nah itu dia. Jadi gimana dok? Kalau terjadi krisis pemulihan, healing krisis, nah konsumsinya tetap dilanjutkan karena itu memang perbaikan. Nah, efek sampingnya kawan-kawan, konsumsi obat-obat untuk meredakan efek samping dari efek yang ditimbulkan oleh proses pemulihan. Contoh, kalau misalnya tadi sakit kepala, boleh kasih obat paracetamol. Nah, konsumsinya tetap dilanjutkan subarasiutsukusi, jangan dihentikan. Dan itu berlangsung nggak terus-menerus. Kurang lebih paling lama 1 minggu. Jadi ditahan, ya perbaikannya kalau misalnya sudah terjadi pemulihannya sempurna, yang dirasakan jauh lebih ringan. Saya kasih contoh gini ya, proses pemulihan itu. Kita olahraga, kita olahraga, pas pada saat awal-awal, tubuh kita langsung sakit-sakit tuh di paha, ya kan? Sel banyak yang rusak di paha, di otot. Tetapi di lambat laun dia akan dipulihkan. Sel yang di paha tadi dipulihkan. Nah, setelah pulih, karena tadi kan dirangsang tuh, yang di awal kan disuruh olahraga. Sebelumnya nggak mau olahraga. Pertama olahraga, enak. Nah, kedua lebih keras lagi olahraganya, kakinya sakit-sakit. Nah, setelah kakinya pulih, kekuatannya jauh lebih meningkat. Nah, itu dia proses pemulihan alami. Nah, dan di situ yang terjadi saat kita konsumsi subarachil sukusi. Jadi, proses pemulihan itu sedang terjadi. Nanti kalau sudah proses pemulihannya sudah terlewati, kekuatan sel atau organnya jauh lebih kuat, ya. Gitu ya, kawan-kawan. Jangan mundur, jangan mundur. Oke. Terus dok, dari segi keseimbangan nutrisi, ada anjuran menghindari UPF ultra proses proses food ya. Apakah Suba Utsu termasuk UPF? Nah, oke kawan-kawan. Intinya kawan-kawan ya. Jadi kan ultra processed food itu kan banyak, banyak banget ya macamnya. Jadi tanpa adanya penelitian, tanpa adanya eh, paten ya. Nah, itu banyak beredar. Nah, jadi kawan-kawan jangan khawatir. Kita ultra processed food tetapi yang sudah ada paten kesehatannya ya. Jadi kawan-kawan ini sangat aman ya. Dari medis ini salah satu produk medis yang termasuk golongan suportif, golongan nutrisional dan sudah ada hasil penelitiannya dan sudah dipatenkan suatu negara yang salah satu terjujur di dunia yaitu Jepang, Korea dan Cina ya. Jadi untuk UPF, Subarasi dan Sukusi sangat aman dan sudah ada paten kesehatannya, manfaat kesehatannya.
Kemudian, dok, saya sudah biopsi dan kanker payudara sekarang membesar ke 8 cm. Saya baru gabung minum ini 1 minggu, 3 utsu sebelum minum, kemudian keluar bisul-bisul kecil di pusat. Oke ya. Nah, ini ya. Nanti kawan-kawan ya yang tadi kena kanker payudara ya, tetap semangat ya. Pola hidupnya diperbaiki semua. Semangat bersembuh harus diperbaiki ya. Nah, yakin sembuh. Nah, jadi proses awal pemulihan itu kan sama, sistem imunnya yang biasanya kalah nih. Kan tiap hari perang tuh sama sel kanker tuh sistem imunnya. Nah, sekarang dikasih nutrisi tuh, dia sekarang bawa tank tuh. Bawa tank, bawa pesawat ya. Tentaranya lebih banyak, perangnya lebih hebat lagi. Kadang-kadang memerah, menyakit ya. Kemudian apa namanya? Timbul benjol-benjol yang biasanya kemarin tuh kanker yang menyebar itu apa namanya? Sama sistem imun dibiarin aja karena nggak kuat perang. Sekarang diperangin, jadi timbul benjol-benjol. Nah, disitulah ada proses pemulihan dan ada contoh-contoh mungkin kawan-kawan cari aja di TikTok karena banyak ya pejuang kanker yang sudah berhasil uh, di medis disempurnakan dengan subarasi utsuklusi. Reaksi awalnya seperti itu, ya. Reaksi awalnya terjadi peningkatan bisa peningkatan gejala, bisa memerah, menyakit, ya. Akhirnya pecah, kemudian pecah mengecil, mengecil mengeras, akhirnya mudah dioperasi, kemudian tidak menyebar dan bisa pulih sempurna. Ya, jadi seperti itu. Tetap konsumsi, pola hidup diperbaiki, jangan mundur. Kalau perlu ditambah, tambah, ya karena kita yakin terbantu. Kalau perlu tambah, utsukusinya, subanya juga boleh juga dikonsumsi, tapi ini dominan utsu. Silakan ya. Jadi aman dan sangat terbantu, insya Allah. Oke. Kalau terjadi gejala healing krisis seperti itu harus ke dokter karena harus ditangani dan dipantau secara medis. Tidak bisa dibiarkan kondisi seperti itu dengan harapan perbaikan dalam waktu. Pintar ya Siti Aminah memberikan rekomendasi betul. Ya, jadi kalau misalnya ringan boleh konsumsi obat-obatan yang ada sesuai dengan gejala. Kalau misalnya berat ya boleh ke dokter karena ingat konsep subarasi utsuklusi itu penyempurna loh, penyempurna kesehatan, penyempurna terapi dari medis kawan-kawan. Yang tadi medis itu mencegah kerusakan supaya nggak berlanjut, eh, yang sel-sel rusak diperbaiki, diregenerasi oleh subarasi utsuklusi. Ibaratnya gini kawan-kawan. Nah ini hutannya gundul nih karena penebang. Ditebang-tebangin tuh sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah medis itu dia sebagai polisinya, penebangnya itu ditangkap supaya nggak ditebang-tebang lagi. Nah, yang gundul diperbaiki oleh subarasi yang biasanya kalau tanpa subarasi ya udah dibiarin aja. Gundul nanti tumbuh sendiri. Nah, dengan adanya subarasi utsuklusi ada petani yang mau nanam. Nah, ada petani yang mau nanam. Nanamnya perlahan-lahan dia butuh waktu. Nah, sehingga bibitnya tumbuh jadi pohon. Nah, kalau nggak dibantu medis, petaninya tadi capek nanam, udah nanam baru tumbuh kecil, dicabutin sama perusak tadi. Nah, terus-terusan. Jadi dengan adanya kombinasi antara medis dan subarasi utsuklusi bisa jauh jauh lebih signifikan dibandingkan masing-masing medis sendiri, AFC sendiri. Dengan kombinasi itu bisa efeknya bisa lebih signifikan, healing krisis juga bisa terkendali dengan baik ya kawan-kawan. Mungkin ini saya batasi 2 pertanyaan terakhir ya kawan-kawan, mungkin karena di jalan, mohon maaf karena segala keterbatasan ya kawan-kawan ya. Mohon maaf, mungkin belum bisa memuaskan, tapi mudah-mudahan kawan-kawan tadi yang pertama tadi mindsetnya kawan-kawan harus berpikir bahwasanya produk kita ini murah ya. Produk ini murah, kalau kita mindset kita salah, kita nggak bisa meyakinkan orang. Kalau kita nggak cinta, kita nggak bisa membuat cinta orang lain terhadap produk ini ya. Mindset itu harus kawan-kawan rubah. Nah, oke. Uh, 2 pertanyaan terakhir ya, saya baca ya. Yang 2 terakhir terbawah aja, mohon maaf ya. Dok, untuk laki-laki usia 46 tahun yang ginjalnya bocor, fungsi ginjal tinggal 29%, tapi kreatin normal, kreatin 406. Periksa ke dokter diberi 15 macam obat. Gimana tuh dok? Oke. Nah, ingat, potensinya masih bagus karena masih 20
29%. Jangan sampai ginjalnya rusak lagi. Nah, obat-obatan, ada obat-obat yang memperbaiki atau mencegah kerusakan. Contoh ya, kerusakan ginjalnya ini disebabkan oleh kencing manis. Nah, dokter senantiasa memberikan pencegahan supaya kencing manisnya terkontrol, nggak merusak lagi ke ginjalnya. Atau penyebab kerusakan ginjal dari tensinya tinggi. Nah, dokter senantiasa memberikan obat untuk tensinya terkontrol. Nah, itu ya. Mungkin yang lain-lain, nutrisi dan lain sebagainya. Nah, nggak apa-apa, kawan-kawan. Kawan-kawan kejar, jangan sampai ginjalnya rusak. Kawan-kawan kejar, ini kesempatan masih bagus. Booster subarasi supaya regenerasinya bisa booster, bisa baik. Nah, di awal juga ususnya diperbaiki ya, ususnya diperbaiki dulu. Nah, jadi ini masih ada kesempatan, masih bisa kita kejar, mudah-mudahan bisa pulih, penyebabnya juga bisa terkendali, terkontrol. Contohnya kayak misalnya penyebabnya diabetes juga bisa terkontrol, bisa regenerasi ya harapannya. Kemudian kalau misalnya penyebabnya hipertensi, hipertensinya bisa terkontrol, kerusakan dari dinding pembuluh darah juga bisa terkendali. Nah, sehingga harapannya ginjal nggak makin rusak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Konsumsi dokter, konsumsi obat-obatan juga lanjutkan. Tibus juga subarasi utsukushi, supaya harapannya nanti kontrol selanjutnya ke dokter, obatnya berkurang. Nah, itu ya, kawan-kawan. Oke, terus terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, oke, dok, gula darah puasa cenderung tinggi, tapi gula darah sewaktu normal. Oke, ini unik ya. Oke, unik, unik, unik. Nah, gula darah puasa sama gula darah sewaktu, dia ada fungsi masing-masing. Kalau gula darah puasa tinggi, berarti kawan-kawan untuk fungsi hatinya kadang-kadang terganggu. Ya, lebih dominan hati ya. Jadi proses eh, metabolisme gula di hati dan otot bermasalah, penyimpanannya bermasalah. Jadi ingat, perbaiki hati, boleh nutrisi hati, kemudian hal-hal yang memperbaiki hati juga diperbaiki. Contoh tidur nggak boleh begadang, ya kalau begadang terus hati nggak bagus-bagus ya. Kemudian makannya itu benar-benar nggak boleh sebelum tidur, ya sehingga nanti insya Allah proses perbaikan di hati juga akan meningkat. Karena itu gula darah puasa itu dominan permasalahannya di hati dan otot ya. Di hati dan otot. Jadi olahraga, kemudian tidur itu sangat membantu nanti gula darah puasa ya. Nah, ya itu ya. Tapi secara keseluruhan tetap ya konsumsi subarasi dan utsukushi juga sangat membantu. Nah, dibantu itu tadi gula darah puasanya jangan sampai eh, merembet ke gula darah sewaktunya karena insulinnya eh, responnya cukup bagus ya. Cuma penyimpanannya yang bermasalah, penyimpanan gulanya bermasalah. Nah, tapi tetap ingat patokannya kalau gula jangan cuma gula darah. Yang paling bagus adalah HbA1c. Targetnya di bawah 7. Itu ya, gimana caranya targetnya di bawah 7? Karena kadang-kadang gula ini faktornya sangat banyak. Naik turunnya sangat banyak. Kadang 1 jam ini turun, beberapa jam bisa naik. Nah, jadi HbA1c, kawan-kawan harus cek HbA1c-nya ya. Insya Allah untuk kasus ini Subarasi dan Utsukushi di awal, kemudian nanti kalau Utsukushi ususnya udah bagus, booster Subarasi ya. Itu. Nah, oke, mungkin itu ya kawan-kawan karena mungkin saya di perjalanan nggak maksimal dan mudah-mudahan Insya Allah eh, apa yang saya terangkan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Ikhlas saya berbagi ilmu ke kawan-kawan, insya Allah mudah-mudahan bisa diterima baik dengan kawan-kawan. Nah, mungkin itu ya kawan-kawan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan segala kekurangan saya, mungkin ucapan, mungkin sikap, mungkin di perjalanan sinyalnya hilang-hilang, tadi goyang-goyang. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kawan-kawan makin cinta apa yang kawan-kawan perjuangkan, makin semangat, makin yakin dengan pilihan kita di AFC, dan mudah-mudahan setelah kita sayang, kita cinta, energi positif keluar, kita bisa berbagi energi positif ke banyak orang. Mungkin itu ya kawan-kawan, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam konnichiwa, salam AFC, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat Pak Suanda. Ya, saya izin dulu live kawan-kawan. Saya di perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.